Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul optimasi penjadwalan pembuatan mesin evaporator vakum menggunakan critical path method atau CPM dengan studi kasus UD Java Matrix atau production machine. Next. Di sini ada beberapa kelompok. Yang pertama, saya sendiri Bagus Ilmanuda dengan NIM akhir 1078 dan Lalu perkenalkan, saya Jermia Idoni, NIM 1048. Perkenalkan, nama saya Nuari Muhammad Adimada dengan 45 akhir 1094. Oke, seperti di yang di judul tadi, judul penelitian kami yaitu optimasi penjadwalan pembuatan mesin evaporator vakum menggunakan critical path method dengan studi kasus produsen mesin UD Java Matrix. Next. Deskripsi objek pada proyek kami, UD Java Matrix terletak di Jalan Sampurna nomor 26, Comoro Kandang, Malang. Pelanggan dari UD Java Matrix ini berasal dari seluruh penjuru Indonesia. Misalnya dari Palembang, Lombok, Ternate, Papua, Bali, dan lain-lain. Untuk pengiriman produk di luar Pulau Jawa, mitra kami biasanya menggunakan bantuan ekspedisi pesawat maupun kapal laut. Mesin yang diproduksi oleh UD Java Matrix ini cukup beragam. Salah satu contohnya yaitu mesin evaporator vakum atau mesin ekstrak cairan menjadi serbuk. Mesin ini dikerjakan oleh maksimal 3 orang dan memakan waktu sekitar 35 hari pengerjaan dalam kurun waktu 1 bulan. Mitra kami dapat memproduksi rata-rata mencapai 30 mesin dengan perincian 20 mesin skala kecil dan 10 mesin skala besar. Next. Oke, jadi yang selanjutnya adalah analisis situasi. Jadi di sini adalah gambaran permasalahan dari mitra. Kami bekerja sama dengan mitra pembuat mesin otomatisasi, yaitu UD Java Matrix. Mitra kami ingin memaksimalkan produksi pembuatan mesin otomatisasi agar dapat memenuhi permintaan pasar dengan tetap mempertahankan kualitas produk. Dan untuk menentukan estimasi pembuatan mesin otomatisasi, UD Java Matrix masih menggunakan rumus perkiraan. Perkiraan ini berdampak pada tidak adanya estimasi waktu produksi yang pasti. Hal ini juga dapat mempengaruhi kepuasan konsumen dan efektivitas produksi mesin. Mitra kami juga belum mengetahui tahapan mana yang tidak boleh terlambat dan tahapan mana yang masih memiliki riskan waktu. Dan berdasarkan kondisi tersebut dibutuhkan suatu penjadwalan pembuatan mesin dari proses awal hingga akhir kegiatan. Metode penjadwalan diantaranya adalah metode analisis jaringan kerja Critical Path Method atau CPM. Metode ini merupakan teknik untuk mengidentifikasi tugas yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek dan menentukan fleksibilitas perencanaan. Lalu yang berikutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan gambaran permasalahan yang ada di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara menentukan lintasan kritis pada optimasi penjadwalan pembuatan mesin evaporator vakum menggunakan Critical Path Method atau CPM. Dan yang kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan mesin evaporator vakum menggunakan CPM. Dan tujuan sesuai dengan rumusan masalah yang disebutkan dapat diperoleh tujuan sebagai berikut, yaitu untuk menentukan jalur lintasan kritis pada optimasi penjadwalan pembuatan mesin evaporator vakum menggunakan CPM. Lalu untuk menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan mesin evaporator vakum menggunakan CPM. Pin yang selanjutnya. Oke, jadi buat solusi permasalahan, dari kelompok kami itu menentukan buat menggunakan metode Critical Path Method atau biasa disingkat CPM. Jadi nanti diharapkan setelah setiap proses produksi mesin otomatisasi dapat berjalan secara maksimal dengan estimasi waktu paling efisien. Jadi apa sih metode CPM itu?
Jadi metode CPM merupakan teknik untuk mengidentifikasi tugas yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Jadi menentukan fleksibilitas perencanaan, mengidentifikasi dependensi tugas, dan berfokus pada menentukan tugas yang paling penting dalam sebuah timeline proyek. Buat metode penelitian dari kelompok kami itu adalah analisis jaringan kerja, critical path method seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi setiap kegiatan bisa diselesaikan lebih cepat dari waktu normal dengan cara memintas kegiatan untuk sejumlah waktu tertentu. Dengan demikian, jika waktu penyelesaian kegiatan tidak memuaskan, beberapa kegiatan tertentu dapat dipintas atau dilewati untuk dapat menyelesaikan proyek dengan waktu yang lebih sedikit dari sebelum CPM diterapkan. Buat teknik pengumpulan data dari kelompok kami, yaitu menggunakan teknik wawancara dengan pemilik UD Java Matek. Ini buat teknik wawancaranya ini dilakukan secara hybrid melalui video conference dan Zoom meeting pada tanggal 19 November 2023. Selain itu juga kita meminta dokumentasi seperti foto-foto dan video mesin yang akan menjadi objek yang kita teliti, yaitu mesin evaporasi, perubah eh, perubah cairan menjadi serbu. Lanjut. Yang selanjutnya adalah pembahasan. Di sini terdapat tabel kegiatan ya, dan waktu pengerjaannya. Nah, eh, nama kegiatannya itu meliputi membeli kelengkapan bahan baku dengan waktu pengerjaan 2 hari, memotong, membentuk, dan memoles plat dengan pengerjaan 2 hari, proses rakit dan pengelasan selama 14 hari, pembuatan vakum 3 hari, cek kelengkapan vakum adalah 2 hari, pengeleman tutup mesin 2 hari, cek kekuatan vakum secara keseluruhan 2 hari, tes kebocoran mesin 3 hari, finishing hari, dan pengemasan 1 hari. Jadi total waktu pengerjaannya 35 hari. Nah, di sini ada pendahulu yang dikerjakan oleh pabrik. Kemudian di sini langkah-langkah untuk menyelesaikan dengan menggunakan critical path method. Langkah pertama yaitu menggambarkan activity on node atau AON untuk pembuatan mesin evaporator vakum berdasarkan tabel jadwal yang telah dibuat sebelumnya. Oke, ya next saja. Jadi di sini kita mulai dari start, terus untuk membeli kelengkapan itu ditulis kosong. Jadi kita memulai dari A. Jadi terus kemudian di B memotong, membentuk, dan memoles plat di pendahulu langsung itu dimulai dari A. Terus yang kemudian yang C, proses rakit dan pengelasan dimulai dari B. Ini. Terus proses pembuatan vakum dimulai setelah proses rakit dan pengelasan. Cek kelengkapan vakum dimulai dari setelah pembuatan vakum. Pengeleman tutup mesin di E itu dimulai setelah cek kelengkapan vakum. Terus di sini cek kekuatan vakum di G itu dimulai setelah cek kelengkapan vakum dan cek kelengkapan vakum dan saya ulangi, cek kekuatan vakum secara keseluruhan di G itu dimulai setelah cek kelengkapan vakum dan pengeleman tutup mesin. Oke. Kemudian dilanjut tes kebocoran mesin di H itu dimulai setelah cek kekuatan vakum secara keseluruhan. Terus kemudian yang di I yaitu finishing itu dimulai setelah melakukan cek kekuatan vakum, ya vakum tes secara keseluruhan dan tes kebocoran mesin. Kemudian saya hapus dulu.
Di pengemasan J itu dimulai setelah di I itu finishing. Kemudian finish. Nah, mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi yang selanjutnya adalah langkah CPM yang selanjutnya. Jadi setelah membuat AON, selanjutnya kita membuat activity on arrow atau AOA. Jadi AOA dapat digambarkan sebagai berikut. Ya, jadi yang pertama adalah A, karena A tidak ada aktivitas sebelumnya. Jadi A dapat kita sebut sebagai aktivitas awal dan ada start untuk mengawali aktivitas. Lalu yang berikutnya ke node selanjutnya yaitu B, karena A adalah aktivitas pendahulu dari B, maka ditarik ke B, lalu ke node selanjutnya dengan garis C, ke node selanjutnya dengan garis D, dan ke node selanjutnya dengan garis E. Lalu F karena pendahulunya adalah E, maka ditarik dari E ke F. Dan yang selanjutnya adalah karena E dan F ini merupakan aktivitas awal dari G, maka ditarik garis dari E dan F ke G. Lalu yang untuk H, karena aktivitas pendahulunya adalah dari G, maka kita tarik dari aktivitas dari G ke H. Lalu yang selanjutnya adalah I, karena aktivitas awal eh, karena aktivitas dari awal ini adalah G dan H, maka ditarik dari G dan H ke I. Dan yang selanjutnya adalah yang terakhir yaitu J. Karena aktivitas pendahulunya adalah I, maka ditarik garis I ke J. Dan finish. Mungkin yang selanjutnya. Oke, jadi setelah activity on a row, terus activity on node, yaitu yang terakhir kita menentukan jalur kritis. Di jalur kritis ini berbeda dengan di activity node on node atau activity on a row. Jadi di jalur kritis ini ada 3 bagian dalam satu lingkaran. Jadi buat lingkaran yang kiri ini misalnya angka 1. Nah, itu buat menentukan urutan node-nya ini. Buat yang di kanan atas itu merupakan ET, ETI atau biasa bentar. Maaf kalau gambarin. Jadi buat di sini tuh earliest time. Jadi misalnya ada 0, 2 ini nanti buat menentukan jalur paling cepat atau pemaksimalan jalur nantinya. Buat yang di bawah ini namanya itu E R maaf, yang di sini itu namanya LT. Nah, LT ini latest time. Jadi buat yang di bawah ini itu nanti berkebalikan dari kalau yang ET itu kan dari awal. Nah, dari awal nanti sampai sini. Nah, yang buat yang latest time ini dari akhir menuju pangkal yang kiri sendiri atau yang awal. Oke, buat langsung aja saya mulai di node pertama. Jadi yang pertama kita pasti mulai dengan angka 0. Jadi 0 ditambah. Oh ya, buat di row-nya ini itu terdapat durasi dan node ABC. Misal nama node dan juga durasinya. Misal di sini 0 kita tambah 2 yaitu 2, 2 tambah 2 sama dengan 4, 4 ditambah 14 sama dengan 18, 18 ditambah 3 sama dengan 21, 21 ditambah 2 sama dengan 23, 23 ditambah, oh ya di sini ada 2 dan ini kita memakai garis dummy. Jadi kita buat di sini itu kita mencari eh, angka yang nantinya di node G itu yang paling besar. Misal kita dari yang atas ini 23 ditambah 2 itu 25, 25 ditambah 2 yaitu 27, kita simpan 27. Terus terus buat yang di bawah ini langsung 23 ditambah 2 itu 25. Aduh, 25. Nah, ini karena 27 ini lebih besar, maka 27 yang kita ambil. Jadi buat di node G ini kita ambil angka 27. Nilai 27.
Nah, buat selanjutnya itu 27 ditambah 3 sama dengan 30. Terus ini 27 ditambah 4 sama dengan 31. Oke, lanjut ke sini di note J itu 31 ditambah 1 sama dengan 32. Nah, untuk kembali ke note I yang awal tadi, kita kurangi. Kalau yang tadi itu ditambah, karena kita mencari nilai maksimalnya, buat saat ini tuh kita kurangi dan kita bakal mencari nilai minimalnya. Jadi 32 dikurangi 1 sama dengan 31. Eh 32 dikurangi 1, ya 31. Terus di bawah ini kita tulis 31 juga. Terus 31, karena ini kita memakai garis garis dummy, terus 31 dikurangi 3 itu kan 28. Nah, buat yang bawah ini 31 dikurangi 4 yaitu 27. Nah, itu eh, kita ambil yang nilai paling kecil yaitu yang hasilnya paling kecil yaitu 27. Jadi kita melalui garis yang ini. Jadi 31 dikurangi 4 sama dengan 27. 27 dikurangi 2 sama dengan 25. 25 dikurangi 2, 23. Nah, bila kita langsung ke sini kan nanti dikuranginya yang 2 aja. Jadi 27 dikurangi 2 itu 25. Jadi tetap lebih kecil dari yang kita melalui GF. Jadi 27 dikurangi 2, 2 sama dengan 25. 25 dikurangi 2 sama dengan 23. Lanjut, di sini 23 dikurangi 2, 21. 21 dikurangi 3, 18. 18 dikurangi 14, 4. Terus 4 dikurangi 2, 2. 2 dikurangi 2, 0. Nah, kalau sudah ketemu begini, kita tinggal mencari. Sebentar, kita hapus dulu yang ini, clear all drawing. Nah, jadi kalau udah 00 di sini, ini udah pasti sama, udah pasti ketemu nanti buat metode, buat jalur kritisnya. Nah, ini jadi dari analisis kita yang tadi itu ketemu titik kritis yaitu A, B, C, D, E, F, G, I, J. Jadi ada A, B, C, D, E, F, G, I, J. Jadi kita melewati langkah H. Buat di sini ini udah ada nilainya juga 2 plus 2, 14, 3, 2, 2, 2, 4, 1. Jadi totalnya yaitu 32 hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa proses produksi paling efisien dari pembuatan mesin evaporator vakum yaitu 32 hari. Jadi dari perkiraan awal itu kan 35, buat di kesimpulan kelompok kami yaitu estimasi produksi selama 32 hari. Saya kembalikan ke teman saya. Mungkin itu saja penjelasan dari proyek kelompok 5 dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.